Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Dewan Guru serta staf tata usaha yang saya hormati dan saya cintai, serta para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cimarak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di SMK Negeri 1 Cimarak tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini adalah hari kedua pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah berbasis daring. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu diamanahkan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan informasi mengenai kurikulum di SMK Negeri 1 Cimarak. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Atikah, SPD, jabatan Ibu di sekolah yaitu sebagai wakil kurikulum dari tahun 2019 sampai dengan tahun sekarang. Latar belakangnya adalah pendidikan kimia dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah ini. Sebelumnya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2020 bahwa SMK itu merupakan satu pendidikan formal yang dilakukan atau dijalani oleh siswa-siswi setelah lulus SMP maupun MTS. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 16 mengatakan bahwa pada hakikatnya SMK itu adalah sekolah yang mengutamakan pengembangan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Jadi nanti kalian belajar di sekolah ini harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan kompetensi kalian, untuk mengembangkan potensi dalam diri kalian agar supaya setelah selesai sekolah nanti ya kalian telah siap terjun di dunia industri ataupun nanti kalian melanjutkan pada jenjang berikutnya kalian akan mengambil jurusan vokasi tertentu. Di mana di SMK Negeri 1 Cimarak ini itu terdiri dari 3 jurusan atau 3 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau APPH, disingkat dengan APPH atau nama lainnya adalah pertanian. Kemudian yang kedua adalah APR atau agribisnis ternak ruminansia atau bisa dikatakan peternakan ya. Dan yang ketiga ada kompetensi keahlian tata boga. Dan pada masing-masing kompetensi kalian akan dididik untuk menjadi seorang calon ahli di bidang
atau di bidang pastry atau di bidang bakery ya, dan lain sebagainya. Ataupun untuk jurusan agribisnis ternak ruminansia, kalian juga akan dididik untuk menjadi seorang calon ahli di bidang peternakan ya. Dan itulah yang kalian pilih, dan kalian sudah harus tahu mengenai hal itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kurikulum yang dipakai atau yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cimarak ini mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah nomor 7/D.D5/KK tahun 2018. Nanti kalian bisa lihat pada slide berikutnya ya. Setelah ini akan ditampilkan struktur kurikulum dari beberapa atau dari masing-masing kompetensi keahlian. Oke, sebelumnya kurikulum yang dipakai di sini menggunakan kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Nah, K13 ini itu merupakan kurikulum yang terintegrasi dengan apa? Yaitu dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat cocok sekali diterapkan di SMK atau di sekolah menengah kejuruan. Kenapa? Karena sekolah menengah kejuruan atau SMK ini dirancang untuk mencetak lulusan yang siap terjun di dunia kerja ya. Dengan demikian, pendidikan karakter yang dilakukan pada jenjang ini ya, pada jenjang SMK ini adalah fokus untuk pada penyiapan lulusan untuk masuk ke level tersebut. Di SMK karakternya adalah siap kerja. Kalau mental anaknya tangguh, soal keterampilan itu akan keluar dengan sendirinya. Karakter yang penting untuk masuk di dunia kerja adalah pribadi yang tahan banting. Untuk mendapatkan mental tersebut, untuk mendapatkan mental seperti itu, siswa harus dididik agar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Juga tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, sehingga kemauan untuk mencoba hal-hal baru itu harus ditumbuhkan agar siswa dapat menjawab setiap tantangan. Oke, itu mengenai K13. Struktur kurikulum yang Ibu bicarakan tadi, yang pertama struktur kurikulum agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau struktur kurikulum ATPH yang biasa disingkat dengan ATPH. Nanti akan kalian lihat pada slide berikut ya, bahwa pada kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura kalian akan belajar beberapa mata pelajaran, di mana dari beberapa mata pelajaran tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama muatan nasional, kemudian yang kedua muatan kewilayahan, dan yang ketiga muatan kejuruan. Yang pertama muatan nasional. Muatan nasional terdiri dari 7 mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran PAI,
PKI atau pendidikan agama dan demokrasi. Ini masing-masing 3 jam. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masing-masing 2 jam, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia, ada matematika 4 jam, ada sejarah Indonesia hanya dipelajari di kelas 10 saja. Kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk tambahannya, bahasa Arab ini akan dipelajari oleh kalian di kelas 12 sebanyak 2 jam. Kemudian yang kedua, muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan terdiri dari mata pelajaran seni budaya sebanyak 3 jam, kemudian PJOK sebanyak 2 jam, dan untuk SMK mata pelajaran PJOK hanya dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan kelas 12 itu tidak ada. Kemudian yang ketiga ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda sebanyak 2 jam. Nah, untuk mata pelajaran yang termasuk pada muatan nasional dan muatan kewilayahan itu untuk kompetensi ATR, ATPH, dan tata boga itu semuanya sama. Bobotnya juga sama, ya, jamnya juga sama. Kemudian yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Jadi yang membedakan antara ketiga jurusan ini adalah ini. Ada muatan peminatan kejuruan. Nah, muatan peminatan kejuruan itu dibagi 3 lagi. Yang pertama ada C1, C2, dan C3. Untuk C1, dasar bidang keahlian. Ini jurusannya ATPH, ya. Dasar bidang keahlian terdiri dari simulasi dan komunikasi digital sebanyak 3 jam. Kemudian ada mata pelajaran fisika 2 jam, biologi 3 jam, dan kimia 2 jam. Nah, untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, untuk setiap jurusan ATPH, ATR, dan tata boga itu semuanya ada. Jadi walaupun SMK dengan jurusan tertentu, tapi masih dipelajari juga komputernya, simulasi dan komunikasi digitalnya. Kemudian yang keduanya adalah C2. C2 itu dasar program keahlian. Dasar program keahliannya ada 3, ada dasar-dasar budidaya tanaman, ada alat mesin pertanian, ada pembiakan tanaman. Masing-masing 4 jam. Jadi untuk mata pelajaran C ini langsung menjurus pada jurusan masing-masing, ya. Ini dipelajari di kelas 10, ya. Kemudian selanjutnya ada C3, kompetensi keahlian, lebih menjurus lagi. ATPH di kelas 11 kalian akan belajar, kelas 11 dan kelas 12 kalian akan belajar tentang agribisnis, tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, pembibitan dan profil jaringan, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi paket komplit, belajar bisnisnya dari mulai dasar-dasarnya, kemudian peralatan yang digunakannya, bagaimana proses pembiakannya, kemudian cara bisnisnya, ya, pembibitan, profil jaringan, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Itu yang pertama adalah jurusan ATPH atau agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh disimpan dulu dan kalian bisa tanyakan langsung pada hari terakhir ketika pelaksanaan ramah tanah, ya, atau pertemuan seluruh staf guru dan TU, ya. Jadi sekarang tulis dulu pertanyaannya, ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan, ya. Karena rencananya begini. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum pada jurusan agribisnis ternak kombinasi. Tadi sudah Ibu sebutkan, ya, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan
ketiga kompetensi keahlian itu sama mata pelajarannya. Yang membedakan adalah mata pelajaran yang ketiganya, C-nya atau melakukan pendidikan kejuruan. Nah, untuk ATPH dan ATR karena naungannya masih sama ya, bidang keahliannya adalah agribisnis dan agroteknologi ya. Maka pada mata pelajaran dasar bidang keahlian itu sama. C1-nya ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, kimia dan biologi, sama ya dengan ATPH. Kemudian yang kedua C2 dan C3. Langsung jurus C2-nya mengenai dasar-dasar pemeliharaan, kemudian dasar-dasar pakan dan dasar-dasar kesehatan. Serta yang terakhir juga agribisnis, ternak, ruminansia, pedaging, perah, kemudian agribisnis, ternak, ruminansia, pakan, ternak, ruminansia, kemudian agribisnis, pembibitan ternak, dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu sudah dibekali dengan produk kreatif dan kewirausahaan, bagaimana cara mengemas suatu produk sehingga dapat diperjualbelikan dengan daya saing yang tinggi, nilainya juga yang tinggi atau besar. Kemudian yang terakhir ada struktur kurikulum dari Tata Boga. Nah, struktur kurikulum dari Tata Boga yang membedakannya ada pada C3. C ya, kelompok C, muatan pemilihan kejuruan. C1-nya ada simulasi dan komunikasi digital, tetap ya ada. Jadi kemampuan komputernya juga harus bisa. Kemudian yang kedua ada IPA terapan, ketiganya ada kepariwisataan. Jadi karena Tata Boga masih dalam ruang lingkup pariwisata, jadi nanti misalkan kalian mau PKL di hotel-hotel itu bisa ya, atau di restoran-restoran itu bisa, ataupun nanti kalau misalnya sudah lulus sekolah mau menjadi seorang chef di kapal pesiar juga boleh ya, itu bisa. Kemudian mata pelajaran dasar program keahlian C2 itu ada 4. Yang pertama keamanan pangan, yang kedua pengetahuan bahan makanan, yang ketiga boga dasar dan ilmu gizi. Nah, yang terakhir kompetensi keahliannya C atau C3-nya tata hidang dipelajari, kemudian pengolahan dan penyajian makanan, kemudian produk cake dan kue Indonesia, kemudian produk pastry dan bakery, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Itu ya. Jadi untuk semua kompetensi keahlian ada paket komplitnya ya, dipelajari tentang dimulai dari awal, kemudian proses dan akhir pengemasan sehingga produk tersebut bisa dijualbelikan dengan nilai yang sangat tinggi. Itu mengenai struktur kurikulum. Kemudian selanjutnya mengenai beban belajar. Untuk beban belajar di SMK itu untuk satu kali tatap mukanya atau 1 jamnya itu adalah 40 menit. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, misalkan PAI, Pendidikan Agama Islam ada 3 jam, maka pelaksanaannya adalah 3 kali 45 menit ya. 3 kali 45 menit itu adalah beban belajar kalian untuk mata pelajaran PAI ya. Untuk totalnya dari semua mata pelajaran itu per minggu 50 ya, 50 jam per minggu. Kemudian untuk penilaian
penilaian itu ada 3 yang dipakai ya atau yang diambil, ada ranah afektif atau sifat, kemudian ranah kognitif atau pengetahuan, dan ranah psikomotor atau keterampilan. Afektif dilihat dari sikap kalian, kemudian kognitif dilihat dari pengetahuan kalian, dari tes yang kalian lakukan, tes tulis ya. Pengetahuan kognitif yang terakhir psikomotor. Keterampilan atau bahasa lainnya adalah prakteknya ya, skillnya itu juga dinilai. Apalagi ini basisnya SMK, maka nanti pasti ada ujian kompetensi kalian ya. Itu kemudian untuk KKN-nya adalah minimal 75 ya, nilainya adalah 75. Jadi kalau misalkan kurang dari 75 maka kalian dianggap belum tuntas atau belum lulus. Jadi kalian harus minimal 75, bagus di atas 75 ya, 75 80 90 itu lebih bagus ya. Baik, itu seputar tentang kurikulum yang berlaku di SMK Negeri 1 Cimarak. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai setiap jurusan bisa kalian lihat pemaparan yang akan disampaikan oleh para ketua kompetensi keahlian yang akan ditayangkan setelah tayangan ini. Nah, untuk pertanyaannya boleh kalian tulis dari sekarang, nanti pada hari terakhir boleh kalian sampaikan ya ketika acara ramah-ramah dengan atau perkenalan dari staf guru dan tata usaha. Intinya kalian belajar di SMK itu kalian harus siap untuk membentuk karakter ya, untuk membentuk karakter mental yang ya. Yang pertama adalah tangguh, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, sehingga kemampuan untuk mencoba hal-hal yang baru itu harus tumbuh ya, sehingga kalian diharapkan dapat menjawab setiap tantangan ya. Dan itu adalah penting sekali pendidikan karakter yang di SMK ini ya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan mengenai pengenalan kurikulum ya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang mungkin menyinggung ataupun kata-kata yang salah dari yang ibu ucapkan. Ibu mohon maaf. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.